alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa bainahum minan nabiyyin wal mursalin sallallahu alaihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Masjid Radatul Jannah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, walaupun saya sudah dikontak 2 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berwajah kembali. Saya sengaja bawa laptop biar gaya gitu, jadi biar tidak kelihatan kolot kalau ngaji itu harus pakai kitab klasik atau yang lainnya. Yang penting isinya terkoneksi dengan isi kepala kan gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan bulan Muharram ini bulan yang sangat sakral. Rasul pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya pengganti sholat 5 waktu itu adalah sholat tahajud. Lalu sebaik-baiknya bulan selain bulan Ramadan itu ya bulan Muharram ini. Jadi kita akan membincangkan kenapa bulan Muharram ini sangat sakral atau ada hikmah apa di balik bulan Muharram ini. Yang pertama, bahwa penanda hijrah itu dimulai ketika Rasul dari Makkah ke Madinah itu diiringi para sahabat Muhajirin dan disambut oleh sahabat Ansar. Ini sebagai penanda tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu bertepatan dengan hijrahnya Nabi. Kenapa seperti itu? Karena ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu para sahabat berembuk bermusyawarah merumuskan apa yang akan dipakai untuk penanggalan umat muslim pada waktu itu. Ada yang berpendapat sudah saja ketika lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu. Cuma satu sisi yang lain ada yang mengusulkan, salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan sudah saja kita patokannya ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat itu hijrah. Karena hijrah ini dimensinya banyak, bukan hanya perpindahan jasad, bukan hanya migrasi, tetapi juga adalah perbaikan attitude atau etika kaum muslim yang tadinya imannya belum kuat 100% ketika hijrah di Yasrib atau dikatakan juga Madinatul Nabi, kotanya Nabi, ini keimanannya bertumbuh dan full tank habis kalau bahasa sekarang. Jadi kekompakan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar itu diuji ketika hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, ada satu kisah ketika perjalanan Nabi itu hijrah ke Madinah, ini didampingi oleh sahabat Abu Bakar. Saya membaca dari beberapa referensi ketika sahabat Abu Bakar mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Sur itu, ada satu ekor ular berik, ular yang sangat berbisa. Dalam riwayat lain itu kalajengking atau skorpion ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi saya meyakini itu ada binatang yang sangat berbisa, bisa dikatakan dengan ular berik. Jadi sang ular ini ada dialog khusus dengan sang pencipta, dengan Tuhannya, dengan Allah, yang mengatakan, nanti kalau kamu pengen menyaksikan umatku sebaik-baiknya manusia, ini nanti ada di Gua Sur ini. Maka selama 100 tahun si ular berbisa ini menetap di Gua Sur. Tujuannya apa? Pengen melihat wajah Kanjeng Nabi. Jadi keimanan seekor binatang yang berbisa ini mungkin melebih-lebihi dari keimanan manusia pada umumnya. Jadi dia bercita-cita pengen berjumpa atau pengen hanya melihat wajah Nabi itu seperti apa. Akhirnya dia masuk ke dalam Gua Sur dan bersembunyi di lubang-lubang kecil di rongga-rongga mulut Gua Sur itu. Masuklah Nabi dengan sahabat Umar itu ke Gua Sur itu karena dikejar-kejar oleh para Quraisy ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ini tantangannya sangat besar sekali.
Salah satunya adalah memboikot ekonomi masyarakat Muslim, kemudian juga dikucilkan, kemudian disiksa, dirajam, atau orang-orang yang masuk Islam itu seperti misalkan Bilal bin Rabah itu ditindih batu besar, kemudian dia berucap ahad, banyak sekali penyiksaannya. Jadi kenapa hijrah? Salah satunya adalah untuk melegitimasi eksistensi keyakinan beragama, yaitu beragama Islam. Nah, ketika di Gua Sur ini, saking capeknya Nabi, jadi Nabi ini sangat lelah dan capek. Itu beliau tidur di pangkuan Abu Bakar, di paha Abu Bakar, dengan posisi Abu Bakar selonjor ya, jadi nggak duduk bersila. Nah, Abu Bakar ketika melihat Nabi Muhammad ini tertidur dengan pulas, beliau tidak mau mengganggu Nabi yang sedang tertidur pulas. Nah, ketika pada waktu itu Nabi sedang tidur, ini si ular derik ini, ular berbisa itu, yang sejak 100 tahun menunggu Nabi, pengen melihat muka Nabi, keluar dari lubang itu, karena dia juga mendapat ilham bahwa nanti akan datang salah satu insanul kamil, salah satu ambia, salah satu nabi terpilih di Gua Sur itu. Kemudian dia keluar dari lubangan tempat persembunyian ular selama 100 tahun. Ketika ular ini baru nongol itu kepalanya, Abu Bakar melihat karena ada cahaya yang nampak ya di Gua Sur itu. Dari kakinya itu Abu Bakar menutup lubangan itu. Nah, pusat jengkelnya si ular ini akhirnya mematok kaki, telapak kaki Abu Bakar, sampai bisanya itu menyebar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Dan rasa sakitnya, saking ular berbisa ini memang bisanya sangat kuat sekali, Abu Bakar tidak bisa menahan rasa sakitnya sampai mengeluarkan air mata, dan air matanya jatuh ke pipi Rasulullah SAW sampai membuat Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa ya Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Awalnya Nabi nggak tahu kalau Abu Bakar itu dipatuk telapak kakinya oleh ular berbisa ini. Apakah engkau menyesal mengikuti jejak perjuanganku sampai sejauh ini ya Abu Bakar, katakan Nabi. Abu Bakar sebagai sahabat yang setia, tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis? Abu Bakar tidak bisa menyembunyikan kesakitannya. Akhirnya dia mengeluarkan apa yang dia unek-unekkan, karena beliau itu asidik, beliau itu orang yang jujur. Dia berkata, kaki saya Rasul, kaki saya ini digigit ular, ular berbisa. Kemudian Rasul mencoba menyembuhkan kaki Abu Bakar yang digigit ular itu dengan air liurnya. Jadi diusapkan air liur kanjeng Nabi itu, kemudian dioleskan ke bekas gigitan kaki Abu Bakar. Ini mujizat, kemudian Abu Bakar sembuh seperti sedia kala. Jadi selain mujizat terbesar salah satunya Al-Quran, mujizat kanjeng Nabi juga air liurnya itu bisa menyembuhkan sebagai obat. Kalau di kita air liurnya najis atau ibu-ibu mungkin boro-boro mau menyembuhkan geluh, iya gitu. Ini bedanya umat Islam pada umumnya dengan Nabi. Karena Nabi itu Rasul pilihan. Jadi apapun yang dilakukan sebagai konsep dasar, tingkah lakunya pasti ditiru. Nah, jadi ketika sudah disembuhkan, akhirnya Nabi itu bertanya pada ular. Dalam dialog itu menyebutkan, kenapa kau menggigit sahabat terbaik Abu Bakar? Kata Nabi pada ular. Sebagai pembela, ular menjawab, orang saya pengen melihat keagungan wajahmu ya Rasulullah. Ini Abu Bakar menutup lubangan sehingga saya tidak bisa melihat wajahmu yang agung itu. Saya sudah 100 tahun menunggu kesempatan ini, kata ular itu. Ini sekalinya dapat kesempatan ditutup lubang saya sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya. Ya udah, silakan sekarang kau lihat wajahku sepuas-puasnya. Ibrah dari kisah ini sesungguhnya, apabila kita mencintai mahabbah terhadap kanjeng Nabi, tentu saja ular saja ini bisa mendapat keberkahan, apalagi sebagai manusia.
Logika ini bisa juga dimandatkan ketika Ashabul Kahfi dengan anjingnya. Jadi anjing saja yang menuruti kebenaran dan kebaikan pasti dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, jadi kiranya di bulan Asyura ini begitu banyak peristiwa-peristiwa heroik pada masa kisah Sirah Nabawi, termasuk dalam catatan Ibnu Hisham. Salah satunya adalah perjalanan panjang ketika hijrah. Bagaimana Nabi itu disambut oleh para sahabat Ansor dengan kegembiraan. Munculnya terbana itu juga muncul karena spontanitas kebanggaan mereka menyambut Nabi. Munculnya kisah-kisah perjuangan dan kisah perjuangan ketika di Madinah membentuk masyarakat Madani, inspeksi atau besukan gaya-gaya Jokowi kalau sekarang itu pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi itu membentuk masyarakat Madani, yang pertama fondasinya adalah membangun masjid, kemudian dia inspeksi terhadap pasar. Karena pasar ini wilayah ekonomi atau fondasi awal basic ekonomi. Jadi beliau itu terjun langsung ke pasar. Dia ngecek, beliau melihat misalkan ada pasar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia melihat ada orang yang berbuat curang terhadap timbangannya, ada orang yang menjual beras, tapi beras ini direndam dengan air agar timbangannya berat. Nah, yang seperti ini pada masa Nabi banyak sekali temuan-temuan. Akhirnya pada suatu kesempatan beliau mengutus Abdurrahman bin Auf untuk menjadi koordinator. Jadi yang ditugaskan untuk bagian mungkin kalau sekarang Menteri Perdagangan, Menteri Ekonominya itu Abdurrahman bin Auf. Tugasnya adalah mengkontrol harga barang, kemudian juga mengatasi masalah-masalah yang ada di pasar. Lambat laun karena pasar ini sebagai basic ekonomi masyarakat Madinah, khususnya umat Islam, kesempatan luas yang dilakukan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh umat-umat Yahudi termasuk umat Nasrani ini sedikit demi sedikit terkikis karena banyaknya pedagang yang sudah masuk Islam atau pedagang Muslim yang cara perdagangnya berbeda dengan masyarakat Yahudi. Lambat laun pasar ini dikuasai. Ini muncul benih-benih ketidaksukaan orang-orang Yahudi yang awalnya menguasai pasar sekarang dikuasai orang-orang Muslim. Nah, walaupun pada kesempatan yang lain akhirnya Madinah itu 100% nanti dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, penanda ini adalah penanda simbol bahwa hijrah itu bagi dimensi umat Islam sangatlah penting. Wilayah yang sangat luasnya, hijrah bukan hanya hijrah fisik saja, tetapi adalah berbuat baik dari segala sesuatu yang kira-kira dianggap tidak baik. Jadi segala sesuatu yang jelek itu kita tinggalkan menuju sesuatu yang bersifat positif. Kemudian yang kedua, ini ada catatan kemanusiaan, peristiwa yang sangat memilukan sesungguhnya ketika Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Husain itu adalah cucu dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menceritakan peristiwa Karbala seolah saya mengiyakan apa yang terjadi atau legitimasi oleh kelompok tertentu, padahal ini peristiwa kemanusiaan di bulan Asyura. Jadi Sayyidina Husain ini adalah cucu kanjeng Nabi, anak dari Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika beliau pergi ke Karbala, sesungguhnya bukan untuk menuntut balas atau pengen menjadi khalifah, ini catatan yang paling penting, tetapi melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh kakaknya Sayyidina Hasan dan ayahnya Sayyidina Ali termasuk beliau sendiri adalah ungkapan kebenaran. Ini ungkapan kebenaran itu harus disuarakan walau itu pahit. Maka 73 kerabat Nabi, para ahli bait ini pergi dia ke Karbala. Ini wilayahnya mungkin di antara, kalau dulu wilayah Persia itu, sekarang wilayah Khurasan yang dekat dengan Irak. Tujuannya apa? Beliau menuntut keadilan. Dinasti Muawiyah yang berkuasa pada waktu itu adalah Zaid bin Muawiyah.
karena hak dari dinasti Muawiyah itu harus kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika meninggalnya Muawiyah. Nah, pada kesempatan kali itu Sayyidina Husain sudah diingatkan oleh Pak Rozdam. Pak Rozdam ini seorang penyair. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz ada namanya Abu Nuwas atau Abu Nawas. Nah, pada masa Sayyidina Husain ini namanya adalah Pak Rozdam. Jadi Pak Rozdam itu seorang penyair. Beliau mengingatkan Sayyidina Husain, ya Husain, sudahlah kau nggak usah ke wilayah Karbala, karena orang-orang yang tidak suka terhadap engkau pasti akan membunuh kau. Ini peristiwa heroik ini terjadi di Karbala. Nah, Sayyidina Husain membawa istri, kemudian anak, dan kemudian keponakan, kemudian bibi-bibinya. Jadi seluruh alumni bait itu kumpul semua di Karbala. Nah, Zaid ini mengutus pasukan-pasukan khusus dan semuanya adalah pasukan terlatih. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu ketidakseimbangan antara pasukan Sayyidina Husain dengan pasukan Zaid. Nah, semua orang-orang itu hampir semua tidak mau menebas lehernya Sayyidina Husain, tidak mau bertempur atau berperang dengan Sayyidina Husain. Ketika udah dekat mau membunuh Sayyidina Husain, pergi lagi. Karena ingat, karena Sayyidina Husain ini adalah cucu dari Kanjeng Nabi. Tetapi ketika pada satu kesempatan Sayyidina Husain itu dikepung oleh seluruh pasukan, kemudian ada yang memanah sampai beliau tersungkur, tetapi kakinya masih bisa berdiri sampai lutut seperti orang yang duduk di antara dua sujud. Kemudian salah satu penunggang berkuda pasukan Zaid Muawiyah ini memegang kepala Sayyidina Husain sampai kepalanya terputus dari lehernya. Nah, orang-orang yang ada, masyarakat yang ada di sekeliling masyarakat wilayah Karbala ini disuruh oleh Zaid bin Muawiyah ini suruh meludahi kepala Sayyidina Husain. Jadi kebencian yang tak terhingga. Karena pada waktu itu Muawiyah sendiri pada waktu peristiwa Fathul Mekah itu sudah bersyahadat dan masuk Islam. Nah, kenapa disebut peristiwa kemanusiaan? Karena cucu Nabi meninggal secara mengenaskan di wilayah Karbala. Jadi bagi saya ini bukan hanya peringatan salah satu golongan Muslim tertentu saja, tetapi peringatan kemanusiaan. Dan ini ada di bulan Asyura. Maka pada waktu itu sesungguhnya haram bagi umat Islam melakukan peperangan. Sejak zaman Nabi juga sudah diberlakukan seperti itu. Jadi di bulan Asyura ini sesungguhnya diharamkan berperang. Nah, 73 ahlul bait yang tersisa pada waktu itu adalah Zainab bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang bertanya, para habaib, para syarifah, para syarif itu keturunannya dari mana? Kan pada waktu peristiwa Karbala Sayyidina Husain dan keluarganya dibantai semua. Oh, tidak semua. Ada yang tersisa yaitu Sayyidina Zainab dan Ali Zainal Abidin. Ini nanti yang meneruskan keturunan-keturunan darah dari kenabian. Jadi karena Sayyidina Husain ini anak dari Fatimatul Azhar dan Ali bin Abi Thalib, Fatimatul Azhar anak dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cucunya beliau adalah Sayyidina Husain. Nanti keturunan Sayyidina Husain itu Ali Zainal Abidin. Jadi dari Ali Zainal Abidin ini melahirkan para ahlul bait, para habaib, para habib, para syarif, syarifah sampai sekarang masih ada. Jadi kalau misalkan ada ditanya itu Habib Kuitang itu meretesnya dari mana keturunan-keturunannya? Ini dari Ali Zainal Abidin. Itu Syarif Hidayatullah Sunan Jati keturunannya itu keturunan ke-21 ke Kanjeng Nabi. Ini arahnya dari mana? Ke Kanjeng Nabi keturunannya. Itu dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitan kalau di masyarakat Jawa Barat ya pada umumnya itu ada tradisi kirim bubur surat. Pernah satu kali Ustadz Yusuf Mansur itu ditanya, Ustadz ini hukumnya apa? Mubah atau boleh? Kenapa boleh atau mubah? Karena pada zaman Nabi memang belum ada.
itu tradisi baik. Jadi saling mengirim bubur surah itu tradisi baik. Akhirnya bubur surah ini melegitimasi kebaikan kemanusiaan sama manusia. Poinnya adalah hanya konsep bersedekah dan hanya menguatkan bahwa sesama tetangga itu ya harus berbuat baik. Jadi dalam bubur surah itu mengandung makna yang sangat luas. Salah satunya adalah sifat gotong royong, memuliakan tetangga, kemudian sedekah itu saja. Nah, kemudian di bulan Asyura juga, ini yang paling terpenting adalah ada ikhtiar sunnah, yaitu berpuasa di awal bulan dan berpuasa 3 hari di pertengahan bulan. Misalkan di bulan Asyura tanggal 1 Asyura tadi Muharram. Kemudian kita puasa lagi di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 itu pertengahan bulan. Bisa mengambil bulan Qamariyah atau bulan Hijriah. Tetapi umumnya kita mengadopsi bulan yang Hijriah hitungannya. Jadi di bulan ke-13, 13, 14, 15 itu juga disunahkan puasa. Nah, saya kira ini yang menjadi penting melegitimasi bahwa patokan tahun Hijriah itu ditentukan ketika hijrahnya Nabi, dan yang mengusulkan pertama kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah atas usul sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama, bahwa legitimasi tahun Hijriah itu ditentukan ketika kanjeng Nabi dan para sahabat hijrah, bukan ketika Nabi Muhammad lahir. Yang kedua adalah peristiwa kemanusiaan terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu dari kanjeng Nabi, pada waktu peristiwa Karbala. Yang ketiga adalah ini ibrah kemanusiaan, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat kita, masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Itu ada tradisi misalkan tadi itu saling kirim bubur surah, kemudian misalkan arak-arakan kebo bule misalkan. Jadi kebo bule dulu itu mengadopsi tukar menukar atau mungkin hadiah dari Kiai Hasan Basari kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Cuman masyarakat awam yang di bawah ini mencoba mendaur ulang peristiwa itu dalam bentuk kegiatan. Akhirnya diarahlah ke bule dan dianggap sakral. Ini yang salah. Padahal intinya adalah pola kemanusiaan, hubungan antara ulama dan umaroh. Ulamanya siapa? Ulamanya adalah Kiai Hasan Basari. Umarohnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang menjadi raja di Yogyakarta, atau misalkan di Surakarta itu Paku Alaman. Jadi ini menjadi penting penanda kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan di bulan Asyura ini. Kemudian yang terakhir tadi, bahwa konsepnya bulan Asyura ini sunnahnya, amalan baiknya adalah kita harus sering atau melakukan setidak-tidaknya puasa sunnah di awal bulan dan di tengah-tengah bulan Asyura. Bulan Asyura misalkan di tanggal 13, 14, 15. Saya kira itu yang paling terpenting dari pertemuan kali ini. Penguatnya adalah perbanyak amal, perbanyak sedekah, dan lakukan puasa sunnah seperti anjuran Nabi. Kita akhiri dengan doa, dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salamun ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi mawdu wa tanfa'u bihi mawdu wa tutubul hawaiji wa tudul bihi wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafsin la kulli ma'ruf ila rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.